Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa masih membahas terkait dengan soal perhitungan suara nanti pasca pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari yang tinggal menghitung hari. Bang Heroik, tadi sudah ada jaminan ya dari KPU bahwa nanti akan tidak ada lagi fraud atau manipulation karena teknologi yang diterapkan ini sudah mencegah adanya itu. Nah, apakah ini cukup dan secara sistem ini sudah ada jaminan dari situ, tapi bagaimana supaya tetap bisa mengawal soal suara ini? Ya, pertama tentu kalau kita lihat ke belakang, tujuan utama dari penggunaan Sirekap sebagai alat bantu ya, ini perlu digarisbawahi sebagai alat bantu. Karena kalau kita berkaca di pemilu 2019 lalu, sempat ada misinformasi mengenai Sirekap ini gitu ya. Jadi Sirekap ini hanya alat bantu untuk mempublikasikan hasil pemilu secara real time di TPS ya. Sedangkan hasil akhir nanti baru kita lihat setelah rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dengan di level nasional. Nah, tujuan utama dari Sirekap sebagai bentuk transparansi dan juga publikasi data Form C ini sebetulnya alat kontrol agar kemudian proses rekapitulasi berjenjang manual yang diatur di dalam undang-undang sebagai rekapitulasi yang sah untuk menentukan hasil akhir, sehingga kalau publik kemudian sudah lihat gitu ya dari ketika nanti publikasi Sirekap ini dipublikasikan di web info pemilu tadi yang disampaikan Pak Idam, lalu kemudian kita bisa lihat Form C-nya, kita bisa lihat hasil di TPS-nya, maka ketika ada rekapitulasi di level kecamatan, itu menjadi alat bukti atau kontrol kemudian ketika nanti untuk proses penghitungan suara secara akurat di dalam rekapitulasi di level kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya. Kami pernah melakukan studi dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di pemilu 2019 lalu, yang kalau kita lihat, memang paling banyak aduan soal pelanggaran etik di tahapan proses rekapitulasi itu ada di level kecamatan, begitu ya. Bahkan kami juga menemukan ada beberapa kecamatan PPK yang kemudian memang secara tidak sengaja, bahkan juga ada yang dilakukan dengan sengaja merubah hasil gitu ya. Sehingga harapannya dengan Sirekap ini ketika hasil murni data utama hasil pemilu di TPS dengan Form C itu difoto dan kemudian dipublikasikan ke publik, dan kemudian para parpol peserta pemilu, pasangan calon pun bisa mengakses tersebut, ini bisa menjadi alat bukti sekaligus kontrol dalam rekapitulasi di level kecamatan seperti itu, sehingga dapat meminimalisir ada yang disebut tadi yang disampaikan oleh Pak Idam adalah untuk meminimalisir electoral fraud. Nah, tetapi yang perlu kita lihat juga pengalaman dari Pilkada 2020 lalu misalnya, ketika proses Sirekap ini tidak mudah gitu ya. Kan ada juga beberapa titik TPS yang kemudian tidak ada jaringan internet misalnya. Nah, artinya ini memang KPU perlu menyiapkan backup plan-nya. Bagaimana kemudian upload C1 dalam bentuk foto dan numerik tadi tetap bisa dilakukan di daerah-daerah yang kemudian tidak ada akses internet. Kalau pengalaman di Pilkada serentak 2020 lalu, itu tugasnya di kecamatan. Kecamatan yang kemudian melakukan foto C, lalu kemudian mempublikasikan ke dalam website KPU sehingga Form C tersebut juga bisa dapat diakses ke publik. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua adalah pengalaman juga dari pemilu 2019 dan juga Pilkada 2020 lalu. Nah, proses publikasi dari Form C dari Sirekap ini yang bisa di-download dan bisa diakses dalam bentuk foto aslinya dari Form C tersebut gitu ya, bukan hanya dalam numerik, itu waktunya cukup lama juga. Nah, sehingga tadi saya di awal sampaikan bahwa menjadi penting begitu ya, karena ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dan harapannya kemudian Form C ini setelah penghitungan suara kemudian bisa langsung diupload di dalam info pemilu yang kemudian bisa diakses oleh publik. Meskipun memang tantangannya adalah salah satunya soal jaringan internet di TPS-TPS yang mungkin ada beberapa TPS yang mengalami kesulitan terhadap jaringan internet tersebut, sehingga kemudian KPU perlu punya backup system bagaimana kemudian tetap mengupload C itu, apakah ini ditugaskan di level kecamatan atau di level kabupaten kota untuk tetap mengupload C1 hasil foto tersebut sehingga kemudian publik bisa mengakses dokumen asli hasil penghitungan suara di level TPS tersebut. Seperti itu, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.